Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita memasuki pelajaran pendidikan agama Katolik. Materi yang kita pelajari hari ini, aku pribadi yang unik. Tujuan pelajarannya agar kita mampu mengenal dan memahami diri sebagai pribadi yang unik, sehingga kita dapat bersyukur serta mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita memulai pelajaran kita anak-anak, terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, kami menghaturkan puji dan syukur kepadamu atas karunia kehidupan bagi kami. Engkau menganugerahi kami talenta, bakat secara unik. Kami mohon bimbinglah kami dalam pelajaran ini agar semakin mengenal dan memahami keunikan diri kami sehingga dapat mengembangkannya dalam hidup kami demi kemuliaan-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita berdoa, terlebih dahulu kita harus mengenal apa itu unik. Ada yang tahu apa itu unik? Unik itu adalah sesuatu yang spesial yang diberikan oleh Tuhan, khusus, spesial yang ada pada diri kita. Tuhan menciptakan manusia baik laki-laki ataupun perempuan secara istimewa karena sesuai serupa atau secitra dengan Allah. Manusia diciptakan Tuhan sebagai perempuan atau laki-laki dengan segenap jiwa, raga, bakat, dan perasaan. Dalam masyarakat, kita terdapat banyak pandangan atau pendapat tentang laki-laki dan perempuan. Ada yang menganggap laki-laki dan perempuan itu setara atau sama. Ada yang menganggap bahwa laki-laki lebih dari perempuan. Pendapat itu bisa berdasarkan latar belakang tradisi, suku, agama, dan sebagainya. Pandangan Kristiani tentang laki-laki dan perempuan bisa kita ambil dari dasar kitab suci Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 yang isinya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu kita ambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Dalam pandangan Kristiani, pada dasarnya manusia diciptakan Tuhan sebagai laki-laki dan perempuan dengan keunikannya masing-masing. Tuhan juga menciptakan manusia laki-laki dan perempuan secara berbeda, baik dari segi fisik maupun psikis, agar saling bekerja sama dan saling melengkapi. Kita dapat membedakan laki-laki dan perempuan dari segi fisik dan segi psikis. Dari sekian banyak perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ada beberapa perbedaan yang menjadi ciri khas laki-laki dan perempuan yang melekat dan tidak bisa digantikan. Ciri khas tersebut disebut sebagai ciri kodrati. Kita akan melihat perbedaan ciri kodrati. Yang pertama, perempuan
bisa mengandung, melahirkan menstruasi. Kalau laki-laki memiliki janggut yang ada di bawah leher. Yang di leher ini ada janggut seperti bulatan. Berbulu yang kasar. Itulah ciri-ciri kodrati. Sekarang kita memasuki ciri-ciri fisik laki-laki dan perempuan. Ciri-ciri fisiknya. Perempuan kulitnya lebih halus, tulang lebih kecil, pinggul lebih besar. Kalau laki-laki kulit cenderung kasar, umumnya memiliki tulang-tulang lebih besar, pinggungnya lebih kecil. Ciri-ciri psikis laki-laki dan perempuan. Perempuan lebih senang ditinggal di rumah, suka bersolek atau berdandan, suka merawat rumah. Ciri-ciri psikis laki-laki lebih senang keluar rumah, tampil apa adanya, suka membuat atau membangun sesuatu. Nah, itulah ciri-ciri yang kita miliki sebagai laki-laki dan perempuan, baik itu dari kodrati, fisik maupun psikis. Sebagai citra Allah, manusia laki-laki dan perempuan itu sederajat, sehingga tidak ada yang bisa mengatakan bahwa ia lebih dari yang lain. Laki-laki dan perempuan adalah setara sesuai dengan kehendak Allah, seperti dalam kitab Kejadian 2 ayat 18. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan itu. Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan atau keunikan masing-masing untuk saling bekerja sama dan saling melengkapi. Laki-laki dan perempuan diajar untuk mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada sesama. Diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan, kita memiliki tanggung jawab agar kita dapat tumbuh sebagai laki-laki dan perempuan yang sempurna dengan cara rajin merawat diri, terus mengembangkan kebaikan, menjaga diri sebaik mungkin, bersyukur dan merasa bangga terhadap diri sendiri. Selain itu, kita juga harus memiliki sikap paling menghormati antara laki-laki dan perempuan dengan cara tidak mengejek, tidak pilih-pilih teman, dan saling membantu tanpa membeda-bedakan. Nah, untuk anak-anak ibu, marilah kita selalu bersyukur atas keunikan yang kita pelajari hari ini, baik itu dari keunikan dari dalam maupun dari luar. Marilah kita syukuri atas semua ciptaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami memuji dan bersyukur kepadamu ya Tuhan atas rahmat-Mu hari ini. Mohon bimbingan-Mu agar kami dapat memahami pembelajaran tentang keunikan yang Engkau berikan kepada kami. Semoga kami selalu mensyukuri dengan cara mengembangkannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita memasuki